Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, mulai dari pengarang matan, kemudian para pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin shailah wa hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaji kita malam kini Al-Hikam jilid 2 halaman 19. Man uzina lahu fit ta'biri fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Barang lesiman yang diizinkan orang baginya siman daripada orang arif mereka itu dengan Allah Ta'ala pada ta'bir atau ta'bir pada ibarat. Ta'bir itu artinya mengungkapkan ilmu yang didapatkan melalui ilham, ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah itu ingin diungkapkan, disampaikan kepada manusia, itu namanya ta'bir. Daripada hakikat, dan hionya hakikat ba'ala hionya ilmu pemberian dengan fathah ya. Wahab. Ilmu pemberian dan futuh. Futuh maksudnya terbuka. Terbuka artinya tersingkap tirai, terbuka hijab. Yang diambil daripada Allah Ta'ala dengan tidak wasitah. Bila wasitah tanpa perantaraan. Dan barang mula tanduk izin baginya siman pada demikian, ba'alah barang mula mudah ta'bir tadi. Mudah ba'ibarai artinya siman. Dan mudahnya ba'ibarai. Dan Adam berkehendaknya siman itu pada menemukan ma'rifat kepada keberatan. Tetapi memperoleh siman akan lisannya siman itu akan lapih muntalikan. Dan peroleh siman tak kalaunya pada sisinya bayi barai tadi itu akan sibais. Apa itu sibais? Sibais itu yang membangkitkan atau namanya motivasi kepada maibaraikan beribarat daripada kepada maibaraikan daripadanya hakikat.
Sarato salamai daripada bahayu-bahayu perkataan. Nah, itu tando seseorang itu diizinkan untuk menyampaikan ilmu yang didapatkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tando dari segi pendengar, dari sisi pendengar, dan barang bertando demikian dengan nisbah bagi orang yang mendengar mereka itu, barang loma yang menyebutkan yu pengarang akan yuma dengan katonyo pengarang. Ba'alah man difaham orang lah pada pendengaran makhluk itu, pada pendengaran makhluk akan ibaratnya siman. Maka tidak berkehendak mereka itu kepada maulang dan maulang. Jadi itu tandanya seseorang itu makzunlah, diizinkan dan menyampaikan ilmu tadi kepada orang lain. Dari sisi pendengar mudah dipahami kata-kata tadi. Kalau dari sisi mutakalim, pembicara sendiri tadi apa? Mudahnya membuat ungkapan. Mudah membuat ungkapan tadi itu. Mudahnya memilih bahasa, artinya bisanya memilih bahasa yang mudah untuk menyampaikan tadi. Kadang-kadang awak kan ingin menyampaikan sesuatu, di awak jaleh tapi memilih kata-kata tadi awak susah. Itu contoh sukar bayi-barai namanya. Sukar untuk membuat ungkapan. Atau sukar mengungkapkan apa dan ada dalam pikiran. Tapi orang arif yang diizinkan itu mudahnya mengungkapkan sesuatu ilmu yang didapatkan tadi itu. Kalau pendengar mudahlah memahami. Dan barang lo menjadikan pendengaran tampak bagi faham, barang lo mubalaghah bersangatan nama itu. Di situ kan disebut itu tidak difahami orang lah pandu pendengaran makhluk akan ibaratnya siman. Dia sangat mudah dipahami, sangat sampai disabui talingo yang memahami. Padahal pemahaman itu letaknya di hati. Wala jika indah, maka barang lo tampaknya paham pemahaman itu, tampaknya paham itu ba'abara pada hakikat ba'alah barang lo. Hiyo tampak pemahaman itu ba'alah barang lo al-qalb, yaitu hati. Al-qalb. Ini pemilihan kata pendengaran itu dikaitkan dengan paham, pemahaman, itu namanya karena mubalaghah. Karena sangat mudah dipahami sampai-sampai dikatakan talingo bisa memahami. Dan dinyatakan orang dengan damah jim dan tasdid lam, juliyat. Artinya zahir kepada dizahirkan orang kepada mereka itu akan isyaratnya siman. Di ibarat isyarat. Ada ibarat, ada isyarat. Ibarat itu ungkapan biasa yang mudah dipahami. Isyarat itu lebih mendalam dari ibarat. Jadi isyarat itu lebih musukar untuk dipahami dibandingkan ibarat. Di isyarat itu biasanya seseorang itu membuat perumpamaan, membuat analogi atau kias. Jadi walaupun orang ada tadi membuat isyarat,
isyarat tadi itu zahir, arti jaleh, bisa jaleh itu kan makna tadi, pengertiannya. Berarti isyarat tadi itu sesuatu yang maknanya tersembunyi. Di orang arif yang diizinkan tadi nyebut isyarat mudah orang memahami. Nah, aku penjelasnya. Dan hiyo nyonan isyarat baiknya lebih halus daripada ibarat. Alati yang ibarat alatin isyarat yang makai akan isyarat itu ahli tarekat pada menghabarkan daripada ilmu batin dan hakikat irfaniyah. Artinya maka tidak berkehendak mereka itu kepada itnab dan tidak perlu iksar. Itnab itu terlalu pendek, terlalu ringkas. Kalau iksar itu terlalu panjang. Dia artinya katoi tadi itu sadang lo. Tidak terlalu pendek, terlalu panjang. Kalau terlalu ringkas tuh pendek, kadang-kadang orang tidak ngerti, tidak jalan kasih. Masih menimbulkan banyak pertanyaan. Kalau iksar itu terlalu berlebihan pula, panjang berjelo-jelo. Nah, ada kata-kata yang tidak dibutuhkan, penjelasan yang tidak dibutuhkan, nah masuk dalam untuk iksar namanya. Jadi kalau iksar itu kadang-kadang juga malah menengah. Nah, dengan bersalahan selain yang makzunlah. Kalau orang yang makzunlah tentu berkebalikan dari itu, kebalikannya. Nah, kebalikannya tuh dari sisi dirinya sendiri, susahnya untuk membuat ibarat, arti membuat ungkapan, menyusun redaksi katonan tape. Susah. Kemudian tidak lapeh lisan itu ketika mengecek. Tak lancar. Nah, dari segi pendengar, susah difahami ibaratnya dan tidak jaleh isyaratnya tadi. Itu kalau orang yang tidak makzunlah. Dengan bersalahan orang yang gair makzunlah, bagi yang tidak makzunlah, pada demikian kemudian berkata yo pengarang. Terkadang-kadang nyatolah hakikat dan hionya hakikat balanya ilmu irfaniyah. Hal keadaan gerhana nur. Nah, orang yang tidak makzunlah kok. Terkadang-kadang nyata hakikat keadaan gerhana nur. Dengan ma yang menutupi yoma akan hakikat itu daripada kegelapan mali ayat. Mangko memuntahkan akan yo hakikat itu pendengaran talingo orang yang mendengar mereka itu. Dan mengingkari akan hakikat itu hati mereka itu. Apabila tidak diizinkan orang bagi engkau padanya hakikat itu dengan menzahirkan. Jadi kalau waktu tindak ma'zun lah, tidak diizinkan untuk menyampaikan hakikat itu, ilmu ma'rifat itu kepada manusia, kepada umat, maka diibaratkan dari pengarang seolah-olah hakikat tadi bagaikan bulan gerhana. Barulah hati gelap. Jadi seolah-olah orang mendengar itu tadi mendengar tadi dimuntahnya tidak terima.
Bakato Abul Abbas Syekh Abul Abbas Al-Mursi, guru dari pengarang Matan Al-Hikam, itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, qaddasallahu sirrah. Baramulo kalam yang ma'zunlah ba'a baramulo kalam orang yang ma'zunlah ba'a baramulo keluar yo kalam, padahal atehnya kalam itu anan atehnya pakaian dan perhiasan. Jadi artinya pakai seolah-olah kalam orang mazunlah tadinya memiliki pakaian dan malaga. Juga malaga. Nah. Dan baramlo kalam selain ma'zullah ba'a baramlo orang yang gairu ma'zullah ba'ala baramlo keluar yo kalam hal keadaan gerhana nur. Sainggo apabila bos sungguh hanya hatainggo bosan dua orang laki-laki bahas sungguh berkata-kata kadunya dengan hakikat yang satu. Maka diterima orang lah dari satu kadunya dan ditolak orang ateh yang lain. Jadi itu gambaran dari orang yang diizinkan tidak diizinkan. Dalam konteksnya adalah dalam menyampaikan ilmu ma'rifat kepada Allah. Artinya apa? Orang yang ma'zunlah itu berartinya orang yang ditakdirkan memiliki murid. Kalau gairu ma'zunlah berarti tidak ditakdirkan memiliki murid. Bahkan milih murid ini aja tidak diizinkan menyampaikan tuh. Kesampainya kaji ke uang kemalahnya nggak. Tapi kalau nanti diizinkan tadi itu mudah dipahami, suku gamananga, bahkan bukan hanya ibarat isyarat pun mudah ditangkuk oleh pendengar. Tapi ada kaitannya itu dengan apa, dengan makamnya. Apa ke orang yang ma'zunlah itu lebih tinggi makamnya dari gairu ma'zunlah? Enggak. Nah, itu masalah apanya itu. Enggak itu masalah aja tinggi makam gitu. Itu hanya masalah ketentuan dari sisi Allah. Semuanya itu ada orang alim muridnya sengenek. Ada orang yang kurang alim muridnya banyak. Apakah orang alim itu yang murid seketik tadi itu kadang-kadang orang alim dan murid sengenek itu lebih alim daripada orang yang muridnya banyak. Jadi masalah orang yang ma'zunlah dan gairu ma'zunlah itu tidak ada kaitannya dengan derajatnya atau ketinggian martabatnya di sisi Allah. Contohnya Nabi Nuh bakal lamu berdakwah bakal umurnya 950 tahun. Yang beriman dengannya cuma sengenek. Apakah itu menunjukkan rendahnya derajat Nabi Nuh? Tidak. Itu tidak ada kaitannya dengan ketinggian tinggi atau rendahnya martabat di Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu hanya perbedaan nasib. Perbedaan ketentuan untuk diri seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang alim tapi tidak punya kemampuan untuk ceramah umum misalnya. Dia sangat alim di kitab, di ilmu-ilmu keislaman. Tapi tidak mampu atau kurang minat untuk menjadi penceramah umum. Ada penceramah umum tapi tidak orang alim.
Mengaji lain mengaji, tapi tidak malin, tidak menguasai kitab turas. Jadi dalam konteks orang alim itu bukan cara umum, tapi itu menyampaikan kaji ilmu yang didapatkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Jadi kajian yang disampaikan tadi itu bukan hanya melalui lisan, ada yang melalui tulisan. Seperti karya-karya para ulama sufi dulu, Ibnu Arabi misalnya, itu menulis karya yang mana itu berasal dari hakikat ilmu wahbiyah, namanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ulama yang lancar menulis, itu ma'zunlah. Lancar menulis, kitanya ratusan karya yang ditulis. Ada sebagian dapat marifat jo, tapi buntu pikiran untuk menulis karya. Nah, itu dalam konteks tulisan. Jadi kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, sehingga bosnya orang laki-laki bahas sungguhnya berkata-kata keduanya dengan hakikat yang satu, maka diterima orang dari power salah satu keduanya dan ditolak orang hati yang lain. Barangnya sama. Semua menggalih kemana? Galih sama. Nah seorang penjual ketujuh galih dia. Laris manis. Nah seorang lain tidak laku galih. Padahal galih sama-sama menjual barang yang sama. Dan ditolak orang ateh yang lain. Sampai itu. Sampai di stasiun.